Pagi ini, saya bersama kru sudah siap untuk melanjutkan ekspedisi setelah beristirahat semalam. Saya kaget, ternyata di luar sudah berkumpul beberapa warga desa Tamodo bersama kepala desa yang siap mengantar kami menuju air terjun di hutan desa Tamodo. Halo. Ya. Nah, pemirsa, saat ini kita tadi malam sudah bermalam di rumah Pak Kepala Desa di Desa Tamodo. Dan pagi hari ini saya akan ditemani oleh seluruh masyarakat di Desa Tamodo ini untuk pergi ke air terjun yang ada di Desa Tamodo, Kecamatan Pinembani. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pak Kades, Pak. Ini nama air terjun yang akan kita kunjungi namanya apa? Namanya Bu Langi Matavo. Langi Matavo. Langi Metavo. Itu artinya apa, Pak? Itu artinya dinamakan orang tua dulu. Kalau Langi Matavo itu artinya air yang paling tinggi. Air yang paling tinggi ya, oke. Pak, tapi kalau dari sini, dari Desa Tamodo di rumah Bapak, kita mau menuju ke air terjun itu jaraknya berapa lama, Pak? Kurang lebih Bu, 2 jam. 2 jam? Itu kita naik motor? Kalau naik motor setengah perjalanan ya, sisanya sampai di sana jalan kaki. Jalan kaki. Oke, berarti kita harus menggunakan 2 akses, yaitu naik kendaraan roda 2 sama kita harus jalan kaki. Jalan kakinya ini kira-kira berapa lama, Pak? Kira-kira tadi sudah antara 2 jam, kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam kita jalan kaki. Oke, saya akan harus menyiapkan stamina. Kalau begitu, tapi saya juga penasaran Pak akan keindahan, pasti bagus banget perjalanan kita menuju ke air terjun itu kan. Nah, kalau begitu pemirsa, kita akan siap-siap untuk menuju ke air terjun. Apa tadi Pak namanya? Langi Matavo. Langi Metavo. Ayo Pak. Ternyata bukan hanya Kepala Desa Tamodo bersama beberapa orang warganya. Camat Pinembani juga ada dan siap ikut menuju air terjun di hutan Tamodo, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Yang ternyata nama air terjunnya Langi Matavo. Jika diartikan, Langi Matavo adalah yang paling tinggi. Berarti air terjun Langi Matavo adalah air terjun yang paling tinggi. Menurut Kepala Desa Tamodo, air terjun Langi Matavo ini keberadaannya masih belum diketahui oleh banyak orang, termasuk warga Tamodo sendiri, karena keberadaannya berada di tengah hutan. Sampai di sini. Oke. Nah, pemirsa negeri Indonesia, ini perjalanan kita menuju air terjun Langi Matavo. Untuk naik kendaraan roda 2, kita akan akhiri sampai di sini. Kita akan parkir, selanjutnya kita akan menempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 2 jam. Saya harus siap lahir batin. Oke, kalau begitu kita jalan sekarang. Perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Menurut Kepala Desa dan warga Desa Tamodo, perjalanan menuju air terjun Langi Matavo diperkirakan kurang lebih 2 jam saja, melewati hutan lebat yang jarang dilewati masyarakat. Saya berpikir, 2 jam warga setempat bisa 4 jam kalau kami yang belum terbiasa melewati hutan lebat. Ternyata perjalanan menuju air terjun Langi Matavo ini tidak seperti yang saya bayangkan. Kami harus beberapa kali menyeberangi sungai, melintas di jalan yang sangat terjal, serta pendakian yang cukup tinggi. Oke, nah ini kita sudah sampai setengah perjalanan kah? Iya. Berapa jauh lagi kita akan sampai ke air terjun? Ya,
Kurang lebih lah 1 jam. 1 jam lagi. Tapi suara gemericik airnya itu sudah terdengar dari jarak kurang lebih 1 jam kita jalan ini. Dan saya sudah ngos-ngosan ini. Keringat sudah bercucuran, tapi pemandangannya bagus banget. Ini hutannya belum terjamah sama sekali ya? Iya. Masih sedikit masyarakat yang tahu tentang keberadaan air terjun Langi Matavo. Ya, Langi Matavo. Oke, kita lanjut jalan lagi. Di Indonesia kita sekarang sudah sampai setengah perjalanan dan ini sudah 1 jam. Kita sekarang lagi istirahat dulu, nanti kita akan jalan lagi lurus ke atas mendaki setelah tadi kita penurunan, ada juga pendakian dan kita akan istirahat dulu. Oke? Kami mulai kelelahan dan rombongan mulai terpisah. Hanya teriakan khas yang membantu kami untuk mengetahui keberadaan rombongan lain. Karena kami sudah terbagi menjadi beberapa kelompok rombongan kecil. Untuk mengetahui arah jalan kita menuju ke air terjun, biasanya orang-orang tua di sini berteriak dengan jadi kita akan tahu di mana lokasi kita menuju. Sudah lebih 2 jam perjalanan yang kami tempuh. Namun belum ada tanda-tanda keberadaan air terjun Langi Matavo yang hendak kami tuju. Hal ini membuat kami hampir putus asa. Namun karena sudah terlanjur, kami pun melanjutkan perjalanan meski harus berulang kali istirahat. Itu kan, ini kan. Setelah kurang lebih 3 jam kami berjalan melewati hutan dan sungai. Dari kejauhan sudah mulai terlihat air terjun yang hendak kami tuju, yaitu air terjun Langi Matavo. Kami yang hampir putus asa kembali bersemangat. Karena menurut warga, kurang lebih 20 menit lagi akan sampai di air terjun Langi Matavo. Finally, sampai juga kami di air terjun Langi Matavo ini. Meskipun medan jalan yang kami lalui cukup ekstrim, tapi semua lelah dan capek terbayar saat kami menyaksikan keindahan air terjun ini. Air terjun Langi Matavo ini benar-benar masih alami. Kami langsung bergabung dengan semua rombongan yang telah duluan sampai untuk menikmati keindahan air terjun Langi Matavo.
keindahan air terjun itu. Dan tada! Inilah air terjun yang ada di Kecamatan Pinimbani di Desa Tamodo. Air terjun Langi Metabo. Dan menurut cerita masyarakat di sini, airnya itu kurang lebih tingginya hanya 10 meter. Tapi ketika kita melihat langsung, ini kalau menurut saya kurang lebih 50 meter. Dan ini adalah air terjun yang belum pernah terjamah oleh masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, kecuali mungkin sebagian masyarakat Pinimbani. Dan inilah kali pertama TVRI Sulawesi Tengah sampai di puncak di air terjun ini. Kepala Desa dan Camat Pinimbani ternyata juga baru kali ini sampai di air terjun ini. Wah, kami benar-benar bangga bisa sampai di tempat ini karena warga setempat pun ternyata belum ada yang pernah sampai di tempat ini. Nah, kita sudah sampai di puncak dari air terjun Langi Metabo dan saat ini tadi dari perjalanan bawah saya sudah ditemani oleh Pak Camat Pinimbani, juga ada kepala desa sama orang-orang tua adat sini. Halo Bapak. Iya. Pak, ini kita sudah sampai di ketinggian kurang lebih 3.000 ya? Iya, betul. 3.000 di atas permukaan laut di air terjun Langi Metabo. Nah, ini Pak Camat sendiri selaku Camat Pinimbani melihat potensi yang ada di desa Bapak ini, di Desa Tamodo. Kami berterima kasih sekali dengan kedatangan TVRI yang meliput dan juga untuk memperlihatkan kepada halayak ramai yang kebetulan saya selaku Camat Pinimbani mengucapkan banyak terima kasih agar supaya ke depan air terjun Langi Metabo ini bisa dikembangkan untuk dijadikan wisata di Kabupaten Donggala. Ya. Tapi Bapak pertama kali datang ke Langi Metabo atau sudah berapa kali Pak? Kebetulan saya ini dilantik sebagai camat itu tahun 2014. Dan juga Pak Bupati memprogramkan tahun ini Kabupaten Donggala itu menjadi Kabupaten Donggala menuju kota wisata. Menuju kota wisata. Yeah. Nah, ini pertama kali juga Bapak sampai ke air terjun Langi Metabo, dibantu sama uma-uma kita, mage-mage kita yang telah menjadi penunjuk jalan. Nah. Kalau Bapak melihat sendiri dari cerita masyarakat, kemudian secara langsung Pak Camat menyaksikan, ditemani juga sama orang tua adat, ada Pak Kepala Desa juga dan staf dari kecamatan. Bagaimana ini Pak? Respon Alhamdulillah. Bapak? Respon saya ini karena di Pinimbani ini dalam keadaan begini ini, istilahnya apalagi melihat potensi-potensi begini, mereka masih istilah dikatakan awam. Iya. Tapi dengan kedatangan TVRI untuk meliput air terjun Langi Metabo ini, insya Allah ke depan akan lebih kami kembangkan dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Ya, oke. Walaupun sempat tadi kami seluruh kru negeri Indonesia juga hampir putus asa ini Pak, kok jauh sekali ya sampai di puncak. Tapi ketika setelah sampai di sini di air terjun Langi Metabo, semua lelah kita selama perjalanan yang naik turun gunung terbayarkan Pak. Saya pribadi saya puas melihat air terjun ini dan indah sekali. Pokoknya nanti semoga dengan adanya tayangan ini Langi Metabo nantinya bisa jadi salah satu destinasi wisata favorit juga bagi masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Donggala. Bapak saya mau lihat-lihat lagi menikmati keindahan air terjun. Makasih Pak Camat. Terima kasih Ma. Rasanya masih ingin berlama-lama menikmati keindahan air terjun Langi Metabo. Tapi hari semakin sore, kami pun harus kembali karena takut kemalaman. Nah, pemirsa, inilah akhir perjalanan saya di negeri Indonesia bersama teman-teman dari Kecamatan Pinimbani di air terjun
Langi Metabo. Jadi buat Anda yang ingin datang langsung menyaksikan keindahan yang ada di Kecamatan Pinembani, tepatnya di air terjun Langi Metabo, langsung saja datang ke sini tentunya. Dan saya Pipit Wansari, wakil instruktur bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Langi